Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afil Kusuma Feral. Saya dari kelas 1B, Akuntansi Manajemen nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan PT Indofood tahun 2023. Pertama, analisis profitabilitas dibagi menjadi 7 rasio. Yang pertama, gross profit margin atau gross profit dibagi sales kali 100%. Untuk gross profit sendiri kita bisa lihat di annual report dari PT Indofood. Gross profitnya adalah 36.050. Dan untuk satuannya ini dihitung dalam satuan miliar. Jadi misalnya 36.000 menjadi 36 triliun rupiah. Dibagi dengan salesnya atau penjualannya 111.703. Menghasilkan angka 32,27% yang menunjukkan persentase laba kotor dari total penjualan. Yang kedua, operating profit margin atau operating profit dibagi dengan sales. Kita lihat di sini 19.663 dibagi dengan 111.703. Hasilkan angka 17,60% yang menunjukkan informasi tentang persentase laba operasional dari total penjualan. Yang ketiga, net profit margin atau net profit dibagi dengan sales dikali 100%. Untuk net profit sendiri dapat kita ambil di income for the year atau laba tahun berjalan, yaitu 11.493 dibagi dengan 111.703 dikali 100%, hasilkan angka 10,29%. Ini memberikan informasi tentang persentase laba bersih terhadap total penjualan. Yang keempat, ROA atau return of asset. Net profit dibagi dengan total aset dikali 100%. Untuk net profit sendiri sama 11.493 dibagi dengan total aset, yaitu 186.588 dikali 100%, menghasilkan angka 6,16% yang memberikan informasi tentang persentase laba bersih terhadap total aset. Yang kelima, ROE atau Return of Equity. Rumusnya yaitu net profit dibagi dengan total equity. Untuk net profitnya sama 11.493 dibagi dengan total equity atau total ekuitas, yaitu 100.464,9, menghasilkan angka 11,44%. Memberikan informasi tentang persentase laba bersih terhadap total ekuitas. Yang keenam, ROS atau Return of Sales, yaitu EBITDA dibagi dengan sales dikali 100%. Untuk EBITDA sendiri dapat kita lihat di annual report 23.572 dibagi dengan 111.703. Menghasilkan angka 21,10% yang memberikan informasi tentang persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Yang 7, EPS atau net profit dibagi dengan total shares dikali 100%. Untuk net profitnya 11.493 dibagi dengan total shares atau berapa saham yang beredar, yaitu 8.780. Untuk total shares-nya itu dalam satuan juta, jadi 8.740 menjadi 8.740. Menghasilkan angka 131,50% yang memberikan informasi tentang laba bersih per saham yang beredar. Yang kedua, analisis likuiditas. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, current ratio, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk analisis likuiditas dapat kita lihat di financial statement atau laporan keuangan tahunan dari PT Indofood. Dapat kita cari di laporan posisi keuangan. Jumlah aset lancar yaitu 163.101 dibagi dengan kewajiban lancarnya di, liabilitas,
yaitu 32.914. Menghasilkan angka 191,71%, memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan semua aset lancar. Yang kedua adalah quick ratio, aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Aset lancarnya sendiri 63.011 dikurangi dengan total persediaannya, yaitu sebesar 15.213. Yang ketiga, cash ratio atau kas ditambah setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk kasus sendiri dapat kita lihat di laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 28.575 dibagi dengan kewajiban lancarnya yaitu 32.914. Hasilkan angka 86,82%, yaitu yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Yang ketiga, analisis solvabilitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu DER atau total utang dibagi dengan ekuitas. Untuk total utangnya sendiri dapat kita lihat di laporan posisi keuangan. Di jumlah liabilitas yaitu 86.123.066 dibagi dengan 100.464. Tapi kita lihat di sini yang memberikan informasi tentang persentase laba kotor dari total penjualan. Yang kedua yaitu debt ratio atau total utang dibagi total aset. Total utang sendiri sama yaitu 86.123.066 rupiah dibagi dengan total asetnya itu 186.587.997. Kita lihat di sini di jumlah aset. Hasilkan angka 46,16% yang memberikan informasi tentang persentase laba operasional dari total penjualan. Yang tiga, times interest earned ratio atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga. Dapat kita lihat di beban pokok penjualan dan pendapatan. Yaitu di jumlah laba bruto, yang artinya itu laba yang kita peroleh sebelum dikenakan pajak dibagi dengan beban bunga, yaitu sebesar 3.524.000. Dapat kita lihat di sini. Di beban bunga dan keuangan. Yang menghasilkan angka 1,02% yang memberikan informasi tentang persentase laba bersih terhadap total penjualan kita. Yang terakhir yaitu analisis aktivitas yang dibagi menjadi 5 rasio. Yang pertama, account receivable turnover atau net credit sales sebagai rata-rata piutang dikali 100%. Untuk PT Indofood sendiri tidak memiliki total penjualan kredit karena semua penjualan dilakukan secara debit. Jadi kita masukkan angka 0